atas apa ya dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat pembekalan ya Pak ya terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di dalam hal pelaksanaan sehat semua, tidak sehingga dapat melakukan kegiatan terkait dengan pemetaan ini. Baik Bapak Ibu, tentunya kami mohon izin, seharusnya Pak Parlan yang akan memberikan terkait dengan hal ini, tapi karena beliaunya ada kegiatan yang lain terkait dengan evaluasi juga pelaksanaan CACT, Bapak Ibu, jadi beliau tidak dapat hadir secara Zoom, sehingga diwakilkan ke saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, terkait dengan CACT, tentunya tujuan daripada pemetaan ini tentunya untuk menyusun profil kompetensi ASN pada instansi Bontang ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya hasil kompetensi ini juga akan terintegrasi dengan ASN nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bontang dalam hal pengelolaan manajemen ASN. Jadi saya untuk izin share screen ya Bu ya terkait dengan paparan kami. Terlihat jelas ya Pak Ibu ya paparan kami Pak Ibu ya. Baik, jadi dalam hal ini tentunya terkait dengan pelaksanaan CACT itu adalah penguatan manajemen talenta nasional Pak Ibu ya di skala eh, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2004 yang diharapkan memang terkait dengan peningkatan merit system sebenarnya hal ini. Jadi ada 7 agenda pembangunan terkait dengan RPJM itu sendiri yaitu terkait dengan stabilitas Polhukam dan transparansi layanan. Nah, ini adalah tentunya adalah bagaimana kita terkait dengan percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola. Memang ini menjadi hal yang sangat penting terkait dengan reformasi birokrasi. Jadi tentunya dengan reformasi birokrasi bagaimana kita penguatan nih Bapak Ibu ya terkait dengan implementasi manajemen ASN yaitu melalui eh, penilaian atau penerapan manajemen talenta dengan peningkatan merit system. Tentunya ini dapat ya dilakukan dengan eh, menyusun tadi sampaikan adalah terkait dengan profil kompetensi Bapak Ibu semuanya. Jadi data potensi kompetensi Bapak Ibu sangat penting sekali di dalam hal eh, penyusunan atau penguatan di dalam implementasi manajemen ASN itu sendiri. Tentunya ini nanti dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bontang terkait dengan penyelenggaraan manajemen ASN. Nah, esensi penyelenggaraan merit system dalam manajemen ASN di mana di dalam sekarang Bapak ketahui bahwa Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 sudah digantikan ya Pak Ibu dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 di sana memang terkait dengan hal ini adalah merit system yaitu prinsip meritokrasi di mana di sana ada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Jadi kompetensi hal ini ada sangat penting Bapak Ibu terkait dengan prinsip meritokrasi itu sendiri. Jadi dengan adanya penan kompetensi tadi, ini kan dapat dilakukan oleh eh, lembaga Pinkom selain BKN, ada beberapa di instansi pemerintah ada lembaga Pinkom ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sana memang kami sebagai lembaga sebagai pembina tentunya kami juga melakukan akreditasi. Jadi penan kompetensi ini Bapak Ibu eh, berdasarkan Permen nomor 26 tahun 2019 itu ada metode assessment center, kemudian ada metode lainnya. Nah, kalau dikenal dengan metode assessment center itu memang eh, itu ada metode kompleks, kemudian metode sedang, metode sederhana. Nah, untuk CACT ini sendiri Bapak Ibu itu terkait dengan metode penilaian lainnya. Jadi kami nanti eh, di tanggal 4 sampai tanggal 8 Bapak Ibu kami akan petakan Bapak Ibu
tentunya kami akan mendapatkan profil kompetensi Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan merit system, kriteria merit system ini Bapak Ibu ada pengaturan terkait dengan ini sebenarnya sudah pasal 134 Pak, terkait dengan pengisian jabatan dalam jabatan JPT secara terbuka ini dikecualikan pada instansi pemilihan ini masih di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 sebenarnya ini Bapak Ibu. Nah, terkait dengan sistem merit ini sendiri tentunya ya kita melakukan penilaian kompetensi agar supaya terwujudnya tentunya dengan proses rekrutmen dan promosi itu berdasarkan kompetensi itu akan mengurangi kedekatan, kemudian mewujudkan transparansi, juga mengurangi intervensi politik seperti itu. Terkait dengan Permen nomor 3 tahun 2020 tentunya ini juga sudah akan diubah juga Bapak Ibu melalui Permen yang saat ini memang sedang harmonisasi kalau tidak salah seperti itu. Jadi terkait dengan manajemen di Permen nomor 3 tahun 2020 ini ada manajemen talenta nasional, kemudian ada manajemen talenta instansi. Nah, ini tahapannya ada penempatan, ada akuisisi, ada pengembangan, ada retensi seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun manajemen talenta secara nasional. Jadi kita memenuhi kebutuhan pemerintah secara nasional terkait dengan akselerasi pembangunan nasional. Kemudian bagaimana kita juga memenuhi secara talenta ASN instansi. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan instansi untuk manajemen talenta instansi sendiri. Nah, terkait dengan infrastruktur manajemen talenta, ya Bapak Ibu ya, di mana standar metode dengan metode assessment center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional itu memang diatur di dalam Permen nomor 38 tahun 2017, kemudian juga terkait dengan peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Nah, assessment center sendiri Bapak Ibu tentunya mengukur atau menilai potensi talenta terkait dengan kemampuan intelektual, kemudian kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, sampai dengan motivasi dan komitmen. Nah, di dalam Permen nomor 38 tahun 2017, Bapak Ibu, bahwa di sana adalah terkait dengan kompetensi manajer sosial kultural, itu yang diukur adalah aspek integriti, kemudian kerjasama, komunikasi, sampai perekat bangsa. Nah, terkait dengan potensi, itu mengacu kepada Permen nomor 3 tahun 2020. Di dalam Permen nomor 3 2020 terkait dengan manajemen talenta, Bapak Ibu, di sana dikenal dengan Nenblok, Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada nanti terkait dengan hal itu, ada kinerja dan ada tingkatan potensial. Di mana tingkatan potensial ini adalah terdiri dari penilaian potensi, kemudian kompetensi, kemudian ada rekam jejak dan pertimbangan lainnya. Kemudian di sisi lain adalah terkait dengan penilaian kinerja. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi berdasarkan Permen nomor 3 tahun 2020, di mana terkait dengan kotak manajemen talenta yang 9 kotak tadi Bapak Ibu, yang di mana ada kinerja, kemudian sumbu X-nya, sumbu X-nya adalah kinerja, kemudian sumbu Y-nya bisa potensial. Nah, potensial ini adalah tadi sampaikan terdiri dari potensi, kemudian kompetensi, ada kinerja, ada rekam jejak maupun pertimbangan lainnya. Ini terkait dengan kita bicara terkait dengan manajemen talenta baik secara nasional maupun manajemen talenta instansi yang diatur dalam Permen nomor 3 tahun 2020.
terkait dengan 9 kotak atau 9 box. Nah, BKN sendiri Bapak Ibu, di mana berdasarkan Permen nomor 26 tahun 2019 terkait dengan pembinaan pelanggaran kompetensi PNS, BKN itu sebagai pembina ya Bapak Ibu, ini berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Memang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 2023. Tentunya walaupun hal itu di sana tidak tersirat terkait dengan pembinaan, tetapi diatur dalam Permen 26 tahun 2019 bahwa BKN saat ini melakukan ya Pak Ibu ya sebagai pembina melakukan akreditasi lembaga penilaian kompetensi. Jadi kami selaku pembina lembaga Penkom tentunya akan membuat standarisasi penyelenggara penilaian kompetensi, kemudian terkait dengan penilaian dan pengakuan terkait kelayaan lembaga penilaian kompetensi yang saat ini sudah sebanyak sekitar 41 lembaga Penkom Pak Ibu yang sudah terakreditasi oleh BKN. Kemudian BKN juga menyelenggarakan penilaian kompetensi baik PN yang saat ini memang kami lakukan prioritas nasional dari tahun 2022 melakukan CACT yang di mana tahun 2022 itu Bapak Ibu BKN mempunyai tugas atau target sebanyak 20.000 pegawai dan 2023 ini BKN ditugasi untuk melakukan pemetaan melalui CACT sebanyak 60.000 pegawai di instansi pusat. Selain itu juga BKN melakukan penilaian kompetensi melalui mekanisme PNBP. Ini sudah masih undang-undang ASN Bapak ya. Kami lanjut saja. Nah, terkait dengan penilaian kompetensi Bapak Ibu, jadi berdasarkan Permen 26 tahun 2019 terkait dengan metode penilaiannya, tentunya ini disesuaikan dengan tujuan penilaian maupun target jabatan yang dinilai. Kemudian menggunakan metode penilaian kompetensi berkelanjutan. Nah, ini menggunakan media teknologi informasi secara komprehensif dan bersifat massal dan hanya dilakukan paling tinggi jabatan administrator dan jabatan fungsional secara setara. Nah, ini adalah penilaian kompetensi dengan menggunakan komputer aided kompetensi tes atau CATT BKN. Nah, desain daripada pengembangan CACT Bapak Ibu yang dikembangkan oleh BKN pada tahun 2022 ini memang kami berbasis daring yang dapat diakses secara online kemudian dapat dilakukan secara massal. Karena mengingat kalau kita menggunakan assessment center tentunya akan makan waktu yang lama, kemudian biaya yang besar, kemudian sumber daya manusia yang banyak. Tentunya dengan adanya CACT ini kita bisa melakukan secara massal. Kemudian memang targetnya terkait dengan CACT ini Bapak Ibu itu masih untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional media ke bawah. Kemudian kenapa ini cepat juga Bu? Karena pengolahannya tidak melibatkan tidak harus melakukan asesor meeting. Beda dengan assessment center yang harus dengan asesor meeting. Kecuali kasus tertentu Bapak Ibu. Tapi dengan CACT ini tentunya Bapak Ibu nanti hasilnya langsung bisa dilihat saat Bapak Ibu sesudah menyelesaikan rangkaian semua tes. Jadi rangkaian tes itu Bapak selesaikan, Bapak Ibu langsung bisa melihat hasilnya. Dan terkait dengan hal ini tentunya CACT ini untuk pemetaan Bapak Ibu kategorinya adalah optimal, cukup optimal, dan kurang optimal yang dipetakan nanti di dalam Ninebox atau talent mapping. Dan ini tentunya Bapak Ibu nanti hasilnya akan sudah terintegrasi dengan SIASN. Jadi 1 bulan sesudah Bapak Ibu melaksanakan penilaian dengan CACT, Bapak Ibu bisa melihat langsung melalui handphone Bapak Ibu ya. Di sana Bapak Ibu bisa melihat di SIASN di menu kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat per aspeknya. Karena di dalam CACT ini ada 3 hal yang diujikan. Yang pertama adalah
SOS atau manajerial sosial dan kultural. Kemudian yang kedua ada literasi digital, yang ketiga adalah emerging skill. Nah, Bapak Ibu nanti di SISN melalui handphone Bapak Ibu masing-masing bisa melihat setiap aspek. Contohnya Mansos, manajer sosial kultural, itu Bapak Ibu bisa lihat integrasinya berapa, integritasnya berapa, kemudian kerjasamanya berapa, kemudian terkait dengan komunikasinya berapa, itu tergambarkan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan cakupan Bapak Ibu kompetensi besok yang Bapak Ibu lakukan atau kami petakan Bapak Ibu, ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah kompetensi manajer dan sosial kultural. Kemudian ini tentunya mengacu pada Permen nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Nah, soalnya itu disusun sesuai dengan level kompetensi. Ada 4 level Bapak Ibu. Kemudian sekurang-kurangnya menggunakan 2 simulasi, yaitu analisis kasus dan SJT. Nah, manajer sosial kultural ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, ini ada 9 aspek ya Bapak Ibu ya, kita ukur dari integriti sampai perekat bangsa. Kemudian untuk kompetensi literasi digital, ini mengacu pada dokumen literasi digital Kementerian Kominfo Bapak Ibu, kemudian terkait dengan TUSI Pranata Komputer dan Manggala dan Perpres nomor 95 tentang SPBE. Kemudian yang ketiga adalah emerging skill. Ini melihat atau berdasarkan keterampilan yang dimiliki untuk kemampuan masa depan. Nah, sebagai bocoran Bapak Ibu, literasi digital ini rencananya akan dimasukkan di dalam kompetensi manajer sosial kultural. Jadi kalau saat ini memang masih terpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam CADT ini masih terpisah. Ada 3 hal terkait dengan Mansos, kompetensi literasi digital dan emerging skill. Nah, Bapak Ibu nanti tentunya ini akan kami sajikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja jawabannya. Tapi ada beberapa yang isian Bapak Ibu itu yang bentuk soal angka. Bentuk soal angka itu bentuknya adalah isian. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa di dalam hal soalnya Bapak Ibu itu tidak ada nilai minus Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengenal minus, nilai nanti silakan Bapak Ibu jawab semua aja. Kalau tidak bisa ya paling tidak ya jangan dikarang Ibu-ibu ya. Paling tidak ya ya dipikir sedikit lah seperti itu. Nah, untuk kompetensi manajerial sosial kultural Bapak Ibu mana yang sampaikan tadi ini berdasarkan level. Untuk level 4 ini untuk JF Madya, kemudian level 3 itu untuk administrator, JF Muda, dan JF Penyelia. Sedangkan level 2 untuk pengawas, JF Pertama, dan JF Mahir, kemudian level 1 untuk pelaksana, JF Terampil, dan JF Pemula. Pak Di, mohon izin Pak. Ya Pak. Bisa izin sebentar nggak Pak? Oh, Jangan Pak. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan literasi digital, Bapak Ibu, sasaran yang dinilai nanti ada 2 hal, Ibu ya. Di sini memang ada basic, ada advance. Untuk basic ini tujukan pada pejabat administrasi non pranata, Bapak Ibu. Nah, untuk level advance ini untuk pranata komputer maupun untuk manggala, jabatan pranata komputer dan jabatan manggala, Bapak Ibu. Untuk emerging skill, alat ukur dikembangkan ya Pak Ibu ya, ada 3 hal, yaitu terkait dengan simulasi of inventory, kemudian bentuknya adalah soal pilihan ganda. Ada 4 yang diukur ya terkait dengan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan manajerial, kemampuan pengolahan diri, dan kemampuan teknis informasi teknologi. Untuk kompetensi manajer sosial kultural, Bapak Ibu, ini tadi sampaikan menggunakan simulasi, 2 simulasi ya Bu Ibu ya,
menggali masing-masing kompetensi terkait dengan analisis kasus, kemudian SJT. Nah, ini juga nanti bentuknya pilihan ganda Bapak Ibu dengan jawaban yang berjenjang, karena ini adalah berdasarkan level, jadi Bapak Ibu harus menjawab nanti ya berdasarkan level gitu ya. Ini tidak ada benar tidak salah terkait dengan untuk manajer sosial kultural ini. Jadi berdasarkan leveling Bapak Ibu. Kemudian untuk literasi digital, ini juga sama Bapak Ibu, ini pilihan ganda juga dengan 4 opsi pilihan ya Bapak Ibu ya. Ini dengan jawaban salah satu jawaban yang benar, tapi tidak ada nilai minus Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan emerging skill sama, emerging skill ini bentuknya bisa gambar, kemudian bisa angka, bisa bisa cerita ya Bapak Ibu seperti itu terkait dengan emerging skill. Nah, untuk hasil penilaian Bapak Ibu, nanti kategorinya adalah optimal, ini lebih besar dari 90 ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu ya, untuk cukup optimal 78 sampai 90, kemudian kurang optimal adalah 78, kurang dari 78 itu kurang optimal. Nah, ini kami sajikan dengan job person match, di mana perbandingan antara nilai capaian kompetensi Bapak Ibu dengan level kompetensi standar kompetensi jabatan, dan tentunya akan kami sajikan dalam bentuk presentasi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menyelesaikan semuanya, nanti dapat hasil seperti ini. Mungkin nanti ada yang cukup optimal atau kurang optimal atau optimal. Intinya adalah, artinya adalah kalau optimal itu nilai capaian Bapak Ibu dengan level kompetensi standar jabatan itu sesuai, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan hal ini, pelaksanaan CACT yang tanggal 4 sampai tanggal 8, ya Bapak Ibu ya, kami berharap Bapak Ibu tidak usah khawatir atau apa, cukup mempersiapkan diri dengan baik, kemudian jaga kesehatan, karena Bapak Ibu, waktunya 4,5 jam, kemudian jumlah soalnya sebanyak 435 soal yang terdiri dari 22 subtes. Jadi Bapak Ibu cukup menjaga kesehatan saja. Jadi nanti dalam CACT ini, saya sampaikan tadi Bapak Ibu tidak mengenal nilai minus ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kerjakan semua saja ya, semampu Bapak Ibu akan menggambarkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi nanti dengan adanya hasil ini ya, Kabupaten Buntang tentunya bisa memberikan paling tidak untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Di situ ada terlihat gap kompetensi Bapak Ibu bisa dikembangkan, mana yang kurang ya Bapak Ibu ya, nanti bisa ikut pelatihan atau ditingkatkan, atau paling tidak Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan sendirinya. Dengan CACT ini Bapak Ibu, dengan waktu yang 4,5 jam ya Bapak Ibu ya, dengan pola multiple choice, tentunya tidak perlu dikhawatirkan seperti itu Bu ya. Kadang-kadang kan kalau kita melakukan tes gitu ya, ada lulus atau tidak lulus, ini tidak mengenal lulus tidak lulus Bapak Ibu. Jadi tadi sampaikan bahwa hasilnya adalah optimal, cukup optimal atau kurang optimal. Jadi nanti Bapak Ibu mohon kami sekali lagi mengerjakannya jangan berdiskusi, tapi mengerjakan masing-masing agar supaya nanti kompetensi Bapak Ibu tergambarkan seperti itu Bapak Ibu.
Sudah selesai Pak Di. Lagi di mute Pak Di, izin Pak. Masih di mute Pak Di. Ya. Ya. Izin Bapak Ibu, untuk ini saya akan share video Bapak Ibu ya, agar supaya ini melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan di BKN pusat. Saya izin share video dulu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pelaksanaan di BKN pusat Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Selamat datang peserta pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Peserta diharapkan menuju meja registrasi. Petugas akan memeriksa kartu identitas, melakukan scan QR Code pada kartu peserta. Selanjutnya, peserta akan diarahkan menuju ke loker untuk menyimpan barang bawaan. Selain kartu peserta, seluruh barang bawaan seperti handphone dan alat tulis tidak diperkenankan masuk ke ruang tes. Selama berada di ruang tunggu, peserta dapat menyimak video petunjuk teknis pengerjaan tes. Petugas akan mengarahkan peserta untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dan ujian akan dimulai setelah mendengarkan instruksi dari petugas. Jika terdapat kendala selama pengerjaan tes, silakan memuat ulang halaman tes dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Apabila masih mengalami kendala yang sama, silakan memberitahu petugas dengan mengangkat tangan. Selama berada di ruang tes, peserta dilarang makan dan minum. Hasil tes muncul di layar monitor peserta sesaat setelah tes selesai. Peserta dapat mencatat hasil tes tersebut di balik kartu peserta. Peserta dapat meninggalkan ruang tes dengan tertib. Terima kasih telah mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Baik Bu, tadi terkait dengan video, mungkin Bapak Ibu akan kami share juga terkait dengan paparan seperti apa sih soalnya gitu Pak Ibu ya. Tadi yang saya sudah kami sampaikan Pak Ibu terkait dengan alat ukur ini, yang di mana terintegrasi dengan IASN, kemudian berbasis daring ya Pak Ibu ya, di awal sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan Mansos, mengacu pada Permen nomor 38 terkait dengan standar kompetensi jabatan. Nah, ini sudah saya sampaikan juga. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan petunjuk kerjaannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan soal ya Bapak Ibu ya, sebanyak 435, waktunya kurang lebih 4 jam dengan waktu pengerjaan setiap tugas yang terbatas.
Kemudian masing-masing subtes itu ada beberapa subtes yang bentuknya beragam, ada cerita, gambar, angka, dan lain-lain, dengan instruksi dan waktu pengerjaan yang berbeda. Jadi nanti terkait dengan ini Bapak Ibu mohon diperhatikan terkait dengan waktunya, karena setiap subtes itu waktunya berbeda-beda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu subtes 1 ya tidak selesai atau waktunya sudah habis, Bapak Ibu belum selesai mengerjakannya, secara otomatis subtes tersebut akan menutup dengan sendirinya dan subtes itu sendiri sudah menjadi kenangan, tidak bisa diulang kembali seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekali lagi eh, pahami betul penjelasannya ya Bapak Ibu ya, petunjuk cara menjawabnya dan contoh soalnya. Dan ini tentunya nanti Bapak Ibu setelah masuk ke tes ke CACT ya, aplikasi ACT masuk tes, setiap subtes Bapak Ibu secara mandiri mengerjakan, secara mandiri membaca instruksi daripada masing-masing subtes. Kemudian Bapak Ibu tentunya nanti di dalam aplikasi juga di sana ada menu simpan dan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu nanti dirasa sulit, Bapak Ibu bisa beralih ke soal berikutnya dan bisa kembali ke soal tersebut apabila nanti waktu masih tersedia. Nah, Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan sekedar untuk ke kamar kecil atau ke toilet, atau ya kalau memang diizinkan untuk merokok ya 1 isap atau 2 isap untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan pusingnya kepala, memikirkan soal yang banyak tadi, silakan Bapak Ibu. Tapi pada posisi eh, instruksi dan contoh soal. Jangan Bapak Ibu meninggalkannya pada posisi di lembar ujian. Kalau Bapak Ibu meninggalkan di lembar ujian, tentunya sayang, waktunya itu berjalan, dan kalau Bapak Ibu pas balik pasti akan menutup sendiri tadi yang subtes Bapak Ibu tinggalkan tadi, seperti itu. Jadi saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu nanti di dalam hal Bapak Ibu mau ke toilet atau mau sekedar minum, ya pas posisi di instruksi dan contoh soal. Dan Bapak Ibu kami harapkan, bukan kami harapkan, harus mengerjakan seluruh rangkaian tes ya Pak Ibu ya, karena eh, Bapak Ibu kalau tidak mengerjakan semuanya, hasilnya tidak akan terlihat. Ada beberapa kejadian di tilok lain, Bapak Ibu izinnya ke kamar kecil, tetapi kamar kecilnya bukan kamar kecil di lokasi, tetapi kamar kecil di rumah masing-masing, sehingga tidak balik kembali dan tentunya dianggap tidak mengerjakan tes pemetaan, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kami mohon sekali lagi untuk mengerjakan semua tes yang tersedia. Nah, Bapak Ibu terkait hal itu nanti Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk bertanya apabila Bapak Ibu kurang paham di dalam hal apa terkait dengan penggunaan aplikasi atau kurang paham terkait dengan soalnya, itu silakan nanti bertanya. Dan apabila nanti Bapak Ibu ada kendala atau komputernya hang atau apa, silakan aja nanti angkat tangan dan bertanya pada panitia. Nah, kami juga Bapak Ibu tidak memperkenankan untuk membuka aplikasi selain aplikasi CACT. Dan itu kalau Bapak Ibu nanti tentunya melanggar, tentunya akan kami berikan teguran lisan dan akan masukkan ke berita acara, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan semuanya, tentunya nanti hasil akan langsung keluar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin putra-putrinya ikut CPNS hampir sama, konsepnya CACT ini adalah konsep CAT Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan semuanya, hasilnya akan keluar dengan sendirinya. Silahkan nanti Bapak Ibu catat di kartu peserta atau diingat ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu nggak mencatat, setelah sampaikan tadi Bapak Ibu bisa melihat 1 bulan atau 2 minggu setelahnya, melihat dari handphone Bapak Ibu di My ASN, itu lebih lengkap.
Mungkin ini akan diterangkan oleh Mas Fikar ya Bapak Ibu ya terkait dengan penggunaan aplikasinya agar supaya nanti Bapak Ibu sangat paham terkait dengan penggunaannya dan biasanya akan kami ulang kembali di saat pelaksanaan agar supaya Bapak Ibu ingat apa yang telah disampaikan di pembekalan ini. Paling tidak dengan pembekalan ini Bapak Ibu sudah mengerti gambarannya bagaimana penggunaan aplikasinya, kemudian apa materi yang diujikan. Walaupun ya Bapak Ibu nggak usah apa namanya belajar lah, karena semua itu tergambar di dalam diri Bapak Ibu yang terkait dengan materi manajemen sosial dan kultural. Terkait dengan emerging skill ini adalah logika sebenarnya Bapak Ibu, karena hanya gambar, kemudian penjumlahan, pengurangan, atau perkalian seperti itu. Kemudian terkait dengan literasi digital adalah penggunaan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, tetapi bingung dalam hal menuangkan di dalam apa tulisannya ini apa sih seperti itu. Mungkin terkait dengan literasi digital memang terkait dengan basic ini soalnya biasa kita gunakan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kami harap Bapak Ibu gambarannya sudah paham nanti terkait dengan penggunaan aplikasi mungkin akan disampaikan Mas Fikar paham betul agar supaya nanti sampai di ruangan Bapak Ibu yang mungkin gagap teknologi sudah apa ya sudah siap untuk mengerjakan tes-tes itu sendiri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang tidak paham terkait dengan penggunaan teknologi informasi, mungkin kami akan dengan setia membantu Bapak Ibu dalam hal penggunaan teknologi informasi terkait dengan komputernya seperti itu. Terkait dengan tata tertib Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang dibawa ke ruangan adalah hanya kartu peserta. Jadi handphone, tas itu mohon nanti dititipkan ke panitia. Bapak Ibu kalau ruangan dingin boleh menggunakan jaket, monggo saja. Tapi intinya Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk membawa handphone dan tas. Kalau terkait dengan pensil dan kertas untuk coret-coretan, biasanya panitia menyediakan Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengharapkan Bapak Ibu mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga gambaran kompetensi Bapak Ibu bisa muncul. Dan tentunya ini juga membantu Kabupaten Bontang di dalam hal pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu mengerjakan, jangan tanya sini sana agar supaya apa yang tergambar benar-benar Bapak Ibu masing-masing, bukan orang lain yang tergambar dari hasil Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu Mas Fikar yang dapat saya sampaikan, Mas Fikar. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Baik, mungkin sebelum kita buka tanya jawab, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait dengan petunjuk cara pengerjaan. Nanti mohon disimak ya Bapak Ibu ya. Ini adalah petunjuk cara pengerjaan aplikasinya. Baik, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nanti ada nomor peserta dan pin sesi. Nanti nomor peserta ini diisikan dengan NIP Bapak Ibu. Tanpa spasi NIP-nya. Dan kemudian nanti pin sesi akan diberikan. Dan kemudian ketika sudah diisi, klik saja login. Nah, ketika login, Bapak Ibu akan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Mudah tampilan data diri Bapak Ibu semua. Ketika ada perbedaan jabatan, mungkin bisa diabaikan terlebih dahulu. Bisa langsung diklik tombol mulai saja. Nanti ketika mengklik tombol mulai, nah, ini ada yang salah.
Bentar, Bapak Ibu. Baik, klik tombol mulai, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada contoh halaman instruksi dan contoh soal. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan pahami saja, jangan terlalu lama, karena kami akan memberikan halaman instruksi contoh soalnya di halaman ujiannya. Nah, mohon diperhatikan bahwa tampilan ini Bapak Ibu bisa diberikan kesempatan untuk ke toilet atau beribadah, atau yang tadi Pak Andi katakan bahwa mungkin bisa merokok sebatang atau dua batang. Nah, tampilan halaman ujian seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya nanti ya. Di sisi sebelah kiri itu adalah instruksi tesnya. Kami berikan instruksi tes kembali. Dan kemudian di sini adalah tampilan di mana lebar kolom instruksi soalnya bisa diatur saja. Dan yang di tengah adalah tampilan soalnya, Bapak Ibu. Dan di bawahnya adalah pilihan jawaban. Cara menjawabnya adalah klik salah satu pilihan jawaban yang menurut Bapak Ibu anggap benar, lalu mengklik simpan dan lanjutkan. Dan kemudian apabila soal dirasa sulit, klik saja tombol lewatkan. Dan di sebelah kanan itu adalah tombol navigasi. Ini berisi sejumlah tesnya yang belum dikerjakan berwarna merah, dan sedangkan yang sudah dikerjakan akan berwarna hijau. Nah, di tombol navigasi ini Bapak Ibu bisa mengklik nih, misalkan Bapak Ibu merasa nomor 1 sulit, 2 sulit, 3 sulit, 4 sulit, 5 sulit, 6, 7, 8, 9, 10 sulit. Ya silakan istirahat terlebih dahulu lah Bapak Ibu. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengklik saja di tombol navigasinya, klik saja nomornya nanti. Dan di sini di tombol navigasi juga Bapak Ibu bisa milih nih, mau mengerjakan nomor berapa terlebih dahulu. Misalkan, orang normal biasanya mengerjakan dari nomor 1 sampai 40. Tapi ada juga orang yang agak sedikit normal juga, dia mengerjakan dari nomor 40 dulu, baru ke nomor 1. Dan juga ada juga beberapa peserta di salah satu kabupaten kota, dia mengerjakan dari nomor ganjilnya dulu, Bapak Ibu. Benar, nomor ganjil dia kerjakan. Kenapa dia mengerjakan nomor ganjil? Karena itu atas saran dari guru spiritualnya. Gitu. Nah, guru spiritual menyarankan bahwa karena dia kelahiran ganjil, makanya harus dikerjakan nomor ganjil dulu, baru nomor genap. Dan Bapak Ibu tahu bahwa hasilnya itu adalah optimal semua, Bapak Ibu. Nah, benar tadi yang Pak Adi katakan bahwa tidak harus mempersiapkan apapun, persiapkan saja mental, tapi mentalnya juga dipersiapkan, jangan sampai ke guru spiritual, Bapak Ibu ya. Mohon untuk ini, mohon disesuaikan lah Bapak Ibu gitu. Nah, ini adalah waktunya terhitung mundur dan ini nanti tombol selesai ini akan muncul setelah semua pengerjaan selesai. Nanti akan tombol selesai, langsung saja klik selesai dan berlanjut ke subtes berikutnya. Dan ini adalah contoh hasilnya nih Bapak Ibu. Ini hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Ini hasilnya, ini mohon dicatat baik-baik kepada Bapak Ibu. Dan mohon disampaikan kepada keluarga Bapak Ibu semua hasilnya nih. Siapa tahu keluarga Bapak Ibu tuh merasa senang gitu ya. Jadi istri senang, suami senang, dan masak enak. Tapi syarat dan ketentuan nilainya harus optimal semua Bapak Ibu. Kalau kurang optimal mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak nih biasanya harus tidur di luar nih, karena nilainya kurang optimal gitu. Nah, ini adalah contoh hasilnya gitu. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu ya semua. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Silakan. Sebelumnya Mas Fikar, saya ingin memberikan sedikit ya Boleh. seperti contoh soal biar ada gambaran sedikit terkait Oh iya, dengan tadi ada yang minta contoh Ya, soal, ya. benar Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, ini contoh soalnya jangan Ini Bapak, dikasih tahu yang lain ya Bapak Ibu ya. Hanya kita aja yang tahu.
Ini Bapak Ibu, ini ada contoh soal nih Bapak Ibu. Ya, ini contoh soal emerging skill terkait dengan pola gambar ya Bu ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih Pak Ibu? Ini saya punya 5 gambar Pak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pilih satu pola ya, gambar yang berbeda. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana nih Pak Bu? Gimana Pak Bu? C, 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 C. C, C. C, D, E, E Bapak Ibu ya. C. E ya. C. I. C, C, C. Yang Baik Bapak Ibu. Yang benar adalah siapa yang Benar tadi yang adalah- milih C siapa Bu? Yang tadi siapa Bu? Yang C, C, Pak, C. Oke, Pak Sandi, Aspul. Pak Sandi. Aspul tadi pilih C ya Bu ya. Ya, Alasannya selamat seperti apa nih Pak? berpiring, Pak. Pak Aspul? apa? Majinya Ya. jauh. Beda Majinya. Oke Ada Bapak yang Ibu. belah ketupat, Pak. Jadi Jawabannya. yang betul Pak, yang betul adalah C karena ada jajaran genjang Bapak Ibu ya. Ini kan bersinggungan. Yang lainnya yang B dan D ini adalah segi 4. Kemudian yang A dan E adalah segitiga. Jadi yang betul adalah C. Nah, ini ada beberapa seperti itu Pak. Nanti polanya ya Pak ya. Kemudian ada yang nomor 2 Pak. Ya, seperti ini juga. Ini ada terkait dengan emerging skill, Pak. Nanti ada pola seperti ini, angka. Yang dicari itu adalah yang ditanyakan, tanda tanya, Pak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti mungkin ada yang X dan tanda tanya, itu yang dicari juga yang tanda tanya. Nah, untuk contoh soal ini, Bapak Ibu, kira-kira jawaban yang benar mana Pak Ibu? Saya ingin melihat Tiga. 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 Iya, 7 tambah 3 3, Pak Ibu 10. ya. Iya, betul Pak. 3. Jadi seperti itu ya Bu ya, nanti ada pola seperti itu. Jadi terkait dengan subtes emerging skill. Nah, 3 jawabannya Pak Ibu. Betul. Kemudian terkait dengan literasi digital Bapak Ibu. Karena kalau Mansos ini kan berdasarkan leveling ya Bu Ibu ya, tidak ada salah dan benar berdasarkan leveling Bapak Ibu. Jadi nanti ada level 4, ada level 3, ada level 2, ada level 1 seperti itu. Jadi terkait dengan yang kedua adalah terkait dengan literasi digital Bapak Ibu. Nah, literasi digital terkait dengan contoh di bawah ini, kira-kira mana Pak Bu? Ini ada penyebab printer tidak bisa digunakan untuk mencetak kecuali ya. Ini ada koneksi printer dan komputer. Ya, kira-kira yang mana Pak? E. Apa Pak? Ya, betul Pak. Jadi E yang benar Pak. Nah, ini seperti itu Pak. Jadi untuk literasi digital, ya Pak. Ya Pak. Jadi contoh soal untuk literasi digital ini yang benar ini adalah E ya Pak ya. Sistem printer terbaca oleh komputer. Jadi memang ini sebagai hanya gambaran contoh saja Pak. Jadi sebenarnya adalah terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari Pak. Mungkin dituangkan di dalam kalimat agak sulit ya mungkin karena nggak pernah sering menggunakan, tetapi apa sih artinya gitu ya agak sulit juga Pak. Mungkin itu perlu dipahami betul seperti itu. Mungkin ini ada 3 contoh Pak. Ini hanya menggambarkan aja contohnya seperti itu terkait dengan emerging skill. Tadi ada bentuknya ada gambar, kemudian ada pola angka seperti itu. Kemudian terkait dengan literasi digital seperti ini sih, tidak jauh seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti kami mohon sekali lagi Bapak Ibu pahami betul nanti soalnya Bapak Ibu ya seperti apa gitu ya, polanya seperti apa agar supaya nanti tidak terkecoh. Mungkin itu Mas Fikar ada 3 contoh yang dapat dipahami dan tadi Bapak Ibu alhamdulillah betul semua contohnya Wah. dari yang saya berikan. Ya, Hebat, Pak. terima kasih.
Baik, makasih Pak Adi. Berarti dengan contoh soal 3 tersebut, jadi mungkin bisa diwakilkan bahwa soalnya cukup mudah ya Bapak Ibu ya, karena jawabannya sudah ada gitu. Di situ jawabannya sudah ada. Jadi gak usah tegang Bu, ikut kayak begini Bapak Ibu lah gitu. Jadi baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Pak Yayu, Mbak Yayu, Bu Yayuk dan Pak Abdul, Saya silakan dulu Pak. jika boleh Pak Abdul. Monggo Pak. Ini izin Pak, bisakah materinya tadi Pak Adi kita dibagikan itu materi dari Pak Adi tadi? Oh, dari Pak Adi. Baik, Kasih itu Pak. kewenangan dari BKPSDM nanti Pak. Nanti saya akan kasih ke BKPSDM. Kasih Pak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan saja bertanya Bapak Ibu. Izin Pak, tadi soalnya kan 435. Tadi Bapak sebutkan ada kompetensi skill, baru sosial, kultur, dan teknis mungkin ya. Itu pembagiannya berapa Pak? Kalau Oh, bisa, bisa. Makasih kita aja. baik Pak. Dari 400-an soal Pak, ini itu akan terbagi-bagi Pak. Jadi misalkan contohnya Pak ya, misalkan untuk soal literasi digital ada mungkin sekitar 120, terus kemudian ada soal dari emerging skill mungkin 10. Dan kemudian ada soal di manajerial dan sosial kultural juga ada sekitar ya 100-an Pak, gitu Pak. Jadi emang pembagiannya saya belum begitu detail rinci Pak, gitu. Ada di sistem kami, saya agak lupa gitu pembagiannya. Tapi mungkin yang bisa dilihat bahwa terkadang juga ada beberapa soal yang panjang Pak. Jadi banyak soal yang panjang-panjang dan kebanyakan para peserta juga tidak baca soalnya Pak. Jadi baca jawabannya saja gitu. Nah itu jadi ada tadi Pak Adi mengatakan bahwa ada yang mengerjakan idealnya adalah 4,5 jam. Tapi ada yang mengerjakan juga di peserta di kabupaten lain itu 1 jam sudah selesai. Itu. Dan hasilnya optimal semua Pak. Saya tanya kok bisa mengerjakan 1 jam setelah selesai. Iya saya nggak baca soalnya tapi baca jawabannya saja gitu. Nah saya nggak tahu itu tergantung garis tangan Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin tanyakan. Pak Ramli, silakan Pak Ramli tadi. Yang jelas gini ya, eh, intinya kan ini tidak ada salah dan betulnya. Jadi mau dijawab seluruh atau tidak ya tergantung individu masing-masing karena ini pun juga nanti kan tidak akan terlalu mempengaruhi terhadap mungkin jabatan-jabatan yang sudah ditempati oleh teman-teman. Tujuannya sebenarnya sih untuk mengukur seberapa mampu sih kita mengelola manajemen dalam pekerjaan. Mungkin itu sih, Mas. Makasih. Terima kasih Pak Ramli. Wah, bijaksana sekali jawabannya Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya? Izin bertanya, Boleh Pak Roni, silakan Pak. nanti pada saat pengisian ini, apakah di live di YouTube juga Pak? Oh, di live di YouTube. Iya, iya. Iya, biar keluarga melihat ya Pak ya, juga keluarga senang gitu ya Pak. Tapi enggak Pak, kita kan belum seperti itu Pak, tidak di live di YouTube Bapak gitu ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, izin bertanya dari Laura RSUD.
Masing-masing sesi diatur oleh panitia secara serentak atau setiap individu mengerjakan secara langsung dari awal sampai akhir. Baik, saya jawab. Jadi masing-masing sesi nanti akan diatur secara per sesi. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat jadwalnya. Dan Bapak Ibu dapat jadwal hari apa dan sesi berapa. Nanti mungkin akan diatur oleh dari tim BKPSDM. Mau nanya wajib ikut atau tidak? Baik. Harusnya wajib ya Pak ya, karena selama ini kita bekerja juga kita pengen melihat bahwa sisi kekurangan kita dari manajerial dan sosial kultural itu di mana, apa yang harus kita kembangkan, dan malah kita bisa melihat kekuatan kita di kompetensi manajerial dan sosial kultural itu apa saja gitu. Itu membuat bahan masukan kita juga. Jadi mungkin siapa tahu ketika hasil dari CACT ini baik dan kemudian menjadi satu data talent pool atau merge system, nah BKPSDM juga bisa meramu terkait dengan merge system. Manfaatnya apa merge system? Itu nanti juga akan, mungkin sekarang Bapak Ibu tidak merasakan, tapi mungkin 1 tahun atau 2 tahun, nanti mungkin PPP-nya mungkin bisa naik 100 kali lipat, karena sudah merge system. Insya Allah Bapak Ibu, saya berdoa aja. Gitu. Baik, itu tujuannya itu. Gitu. Menambahkan Mas, selain Boleh. Bapak Ibu membantu Kabupaten Bontang, karena sekarang kalau tidak salah KPK juga melakukan monitoring yang terkait dengan MCP ya Pak ya, Pak Ramli ya. Terkait hal itu tentunya Ya. Bapak Ibu mengikuti CACT ini tentunya juga membantu dalam hal pemenuhan terkait dengan MCP. Dan KSN juga ada ya terkait dengan reformasi birokrasi di sana. Kalau tidak salah kalau sudah menerapkan manajemen talenta kan sudah berwarna biru ya Pak Ibu. Kalau belum kan masih berwarna merah. Tentunya bisa membantu Kabupaten Bontang untuk memenuhi hal itu seperti itu. Tadi sampaikan Pak Ramli memang terkait dengan penggunaan CACT ini ya bisa untuk pengembangan, paling tidak bagaimana mengembangkan kompetensi Bapak Ibu agar supaya kompetensi Bapak Ibu bisa meningkat, agar supaya nanti dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari dapat dilakukan sebaik mungkin seperti itu. Dan terkait dengan pertanyaan juga Pak, ini dari atas nih Bapak Ibu di kolom chat, kalau di tengah mengerjakan ujian lalu tidak mampu sehingga angkat bendera putih, bolehkah Pak? Lalu maaf tadi terlewat, bila kita izin untuk ke toilet apakah ada tombol yang diklik? Jadi Bapak Ibu kalau angkat bendera putih jadinya Bapak Ibu dianggap tidak menyelesaikan pemetaan ini, hasilnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi sayang gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya gitu. Nah, terkait dengan izin ke untuk ibadah atau ke toilet ya Bapak Ibu pastikan posisinya di instruksi dan contoh soal. Jangan di lembar ujian. Bapak Ibu pas di lembar di instruksi dan contoh soal Bapak Ibu silahkan bisa ngerokok. Mungkin disediakan tempat rokok ya sekedar 2 isap 3 isap, dipersilahkan Bapak Ibu untuk menghilangkan stres. Biasanya kan kalau soalnya 435 sampai pertengahan biasa Bapak Ibu di tilok lain juga gitu Bapak Ibu, yang Bapak-bapak biasanya ya izin untuk rokok sebentar, kami persilahkan. Paling tidak tapi kami mengharapkan Bapak Ibu nanti jangan lama-lama, karena kalau lama-lama kami pulangnya juga malam juga kan gitu ya. Nanti kasihan juga kan Bapak pulangnya malam, saya pulangnya malam, besok pagi mau berangkat ke Bapak Ibu berangkatnya ke kantor kan. Kalau kami kan ke lokasi yang pagi-pagi tentunya sudah harus mempersiapkan untuk sesi berikutnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk ke kamar kecil atau untuk merokok jangan lama-lama Bapak Ibu, karena kami biasanya minta bantuan juga sih pada panitia kabupaten, khususnya nih Kabupaten Bontang Bapak Ibu. Nanti kalau yang rokoknya lama saya minta bantuan Pak Ramli untuk menegur ya Pak ya, agar supaya ya paling tidak nambah rokok. Biasanya kalau sudah ngerokok Pak izin
Biasanya kalau sudah 2 isep ada temannya datang nambah lagi Pak. Jadi 2 batang, 3 batang, jadi 4 batang jatuhnya. Dia lupa nanti Pak. Seperti itu Pak Ramli. Izin nanti mohon bantuannya. Gitu. Oke, iya. Di sini tidak ada pertanyaan esai Bapak Ibu, jadi pertanyaan semua adalah pilihan ganda. Yang esai tadi hanya hitungan, itu juga hanya satu subcase saja. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanya? Baik, jika tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Wendy ya, di selaku KPSDM. Ya, terima kasih Pak Fikar dan Pak Adi atas penjelasan terkait nanti pelaksanaan di tanggal 4 sampai tanggal 8. Ini sepertinya ada sedikit pertanyaan nih Pak yang di kolom chat sebetulnya itu terkait apakah soalnya ini sama atau acak setiap peserta Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Fikar. Ada di kolom chat Pak. Oh baik. Soalnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan level jabatan Bapak Ibu semua. Yang menentukan level jabatan Bapak Ibu tentu sudah ada sesuai dengan aturannya. Misalkan Bapak Ibu jabatan pelaksana, levelnya level 1. Nah, itu sudah sesuai dengan level jabatan Bapak Ibu semua. Jadi kemungkinan untuk perbedaan level itu akan berbeda juga soalnya Bapak Ibu. Tapi kami juga lagi mengembangkan sistem soalnya. Jadi kalaupun ada bertanya, kalau misalkan beda, kalau sama level bagaimana? Nah, kalau sama level mungkin soalnya sama tapi nomornya akan berbeda. Gitu. Karena kami belum memiliki data yang banyak soal-soalnya. Ya, terima kasih Pak Fikar atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta, apakah ada pertanyaan kembali? Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa berdasarkan tadi pemaparan, memang tidak ada perlu yang tidak perlu tegang, karena kita hanya menilai potensi dan kompetensi setiap pegawai. Tidak ada nilai minus, tidak ada betul atau salah. Tidak ada setiap nilai pun itu nanti hanya bisa dilihat oleh masing-masing peserta di aplikasinya My ASN yang bisa Bapak Ibu download di Play Store seperti itu. Kalau dulu namanya My SAPK seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin dari yang lain saya kasih kesempatan bertanya kembali, mungkin sekitar 10 menit lah atau 5 menit. Halo, Ada ya, yang mau halo. ditanyakan. Ya, silakan Ibu, dari mana Ibu? Saya Dia Pak dari Kecamatan Bontang Selatan. Iya, silakan Bu Dia. Maaf Pak, kalau pada saat nanti kita ujian ternyata kita sakit, apakah ujian itu bisa diulang lagi atau diikutkan ke peserta lain Pak? Misalnya di off-name gitu, atau memang hari itu tidak bisa berangkat untuk hadir. Ya, Bu Dia, terima kasih. Hari itu tidak benar-benar bisa hadir atau tiba-tiba langsung sakit, ya sebenarnya sih bisa. Kalau dia hari pertama bisa diganti dengan hari yang keempat atau kelima gitu. Tapi kalau benar-benar off-name-nya itu full, ya kami ya sudah, lebih baik mungkin Bapak Ibu tetap fokus pada kesehatannya gitu. Karena kami emang sampai hari Jumatnya saja gitu. Yang sakit tidak bisa pakai calo Pak gitu. Sedangkan ya tidak bisa lewat online, misalnya lewat laptop atau lewat HP gitu Pak ya? Tidak bisa, misalnya kita bisa. Jadi emang harus klasikal di satu tempat
dan mohon tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu semua, dan apabila Bapak Ibu ada konsumsi obat yang diminum berapa jam sekali, itu juga bawa obat-obatannya Bapak Ibu. Oh boleh ya Asalkan kalau misalnya. ya, asalkan bukan obat uang ya Bapak Ibu ya, ditempel izinkan. Ya siap-siap Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bu. Ya, sekalian masukan juga mungkin buat nanti peserta yang terutama di sesi 1 diharapkan mungkin nanti bisa sarapan dulu Bapak Ibu, dikarenakan tesnya hampir 4 jam. Kami insya Allah menjadikan snack, tetapi snack pun akan kita bagikan mungkin di ketika pertengahan, atau ketika nanti ada yang apakah ada break Pak Fikar nanti? Mohon info Pak Fikar. Ya, tidak ada break Pak, karena tidak ada kita break. kan satu hari itu 4 jam. Jadi kemungkinan itu bahkan bisa lebih 5 jam. Nah, nanti kalau ketika break itu nanti akan mengganggu dengan sesi berikutnya. Nanti sesi berikutnya kemungkinan akan pulang malam lagi, gitu Pak. Jadi tidak ada break. Iya. Ya, jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu mungkin bisa untuk sesi 1, dikarenakan kita mulai untuk pendaftaran dan registernya adalah apalagi di hari pertama, karena kita ada pembukaan insya Allah sama Pak Wali Kota, akan kita coba undang beliau. Begitu juga dengan dari Pak Kadreg 8 akan hadir insya Allah secara Zoom. Jadi mungkin di hari pertama peserta diharapkan bisa datang jam 7:30 maksimal lah, karena pembukaan kita jam 7:30. Untuk sesi pertama kita akan mulai di jam 8. Jadi dimohon nanti kepada peserta selain jaga kesehatan juga bisa sarapan dulu, dan tadi tidak ada break, berarti snack kami bagikan bisa di awal ataupun di akhir pelaksanaan seperti itu. Nah, tadi mungkin ada yang lain Bapak Ibu pertanyaannya? Izin Pak Wendy, Ya, silakan Ibu. Dengan Bu siapa ini Bu? dengan Popi Dikbud, Ya, silakan Pak Bu Popi. untuk pakaian tesnya mengenakan seragam hari itu atau ada pakaian tertentu? Menggunakan Terima kasih. seragam pada hari itu Bu. Untuk pakaiannya menggunakan seragam pada hari itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak bertanya Pak, untuk pelaksanaannya di mana ya? Terima kasih. Pelaksanaannya di kantor Gedung Garaha Taman Praja Bu, di Bontang Lestari, di auditoriumnya di lantai atas Bu, di blok 4. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh bawa tumbler Pak? Nah, mungkin dari Pak Fikar mungkin itu apakah bisa Pak Fikar tumbler atau Pak Adi? Boleh, silakan Bu. Silakan saja. Nah, mungkin izin Pak Wendy terkait dengan hal ini, mungkin biar pesertanya semangat, mungkin disediakan kopi atau teh manis. Siap. Nah, seperti itu gitu Pak. Ya. Agar nanti pesertanya bisa saat istirahat ya bisa Ya, ngopi-ngopi semangat. lah gitu. Biar semangat. Setuju. Ya. Oke, terima kasih masukannya Pak Adi. Insya Allah untuk teman-teman adalah kopi-kopi. Iya, Nanti Pak. kita nongkrong di warung kopi bareng beli. Ya. Kemudian Pak Wendy Mudik mungkin juga itu, berat untuk loh. menjaga Bapak Ibu sehat atau tidaknya, mungkin kalau pas pertengahan ada yang sakit, mudah-mudahan sih enggak gitu. Kalau bisa sih ini kalau bisa sih Pak, mungkin ada dokter atau perawat yang standby di lokasi gitu ya, paling tidak bisa melakukan tensi kalau memang nanti naik tensinya seperti itu, bisa berhenti sejenak gitu kan. Kalau ada tenaga medis kan lebih tenang Pak, seperti itu. Itu kalau ada Pak Wendy. Sekali lagi. Baik, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Adi masukannya, Iya. nanti Iya. menjadi catatan juga. Oh iya. Untuk kartu peserta sudah diedarkan atau gimana Pak? Belum Pak? Kartu Wendy. peserta untuk sementara masih kami cetak nih Pak. Ya, Kami baik. ya, untuk sementara kami cetak. Ini baru tercetak sekitar 700 kartu peserta ini Pak. Izin Mas Wendy. Ya Bu Mbak Izin saya ini kan
duduk dalam jangka waktu yang sampai durasi 4 jam begitu, saya HNP ini ya, saraf kejepit di L45 Pak. Itu seperti apa ya Pak sampai 4 jam duduk begitu? Ada ini enggak ya? Nah, mungkin dari Pak Puspenkon Pak, bagaimana Pak Fikar atau Pak Adi? Ya Bu, karena Bu kan duduk, ini nanti kan setiap sesi itu kan ada itu Ada Bu break, ya. ada Ibu break ya sebentar bisa ya ya. Pak ya. Ya sebentar Ibu bisa sekedar untuk berdiri atau monggo aja. Intinya Bapak Tracing-tracing Ibu, gitu ya Pak. iya silakan, iya silakan Bu. Karena kan di saat instruksi dan contoh soal tuh waktu tidak dihitung Bu. Ya, di saat Ibu Ya. membaca instruksi dan contoh soal itu waktu tidak hitung. Nah, waktu dihitung itu dikala Bapak Ibu sudah masuk lembar ujian. Wah. Jadi dikala tadi contoh soal, Ibu mau ke kamar kecil, ya 1/4 jam atau 10 menit atau sekedar untuk ini stretching ya monggo aja. Gitu. Ada kesempatan Ibu. Tidak terus 4 jam duduk, terus enggak seperti itu Bu. Ya. Baik. Kalau kuat ya monggo, kalau nggak kuat ya mungkin bisa berdiri atau Angkat sekedar bendera. ya melemaskan gitu gitu. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Bu Dina tadi ada Sen, silakan Bu Dina. Iya, Pak Wendy. Ya, silakan Bu Dina. Untuk waktu jeda atau antar subtes dengan atau ini Pak, waktu penanyakan lembar instruksi itu kira-kira berapa lama? Karena kan kalau untuk sesi 2 itu ada waktu sholat duhur dengan asar itu loh Pak. Kalau tadi Bu terkait dengan waktu ya Bu ya di lembar di instruksi dan contoh soal sebenarnya nggak ada batasannya Bu gitu kan. Bisa aja Ibu 1 jam bisa aja, tapi kan kasihan yang sesi 2 tuh Bu, seperti itu. Ibu juga bisa aja sampai besok pagi pulangnya subuh, bisa aja gitu Bu, nggak masalah. Cuman memang kami harapkan sesuai dengan waktu yang kami sediakan dari jam 8 sampai jam 12.30 untuk sesi pertama sudah selesai. Jadi dikala Bapak Ibu istirahat, kemudian dikala Bapak Ibu mungkin sekedar minum atau makan snack yang sudah disediakan ya jangan lama-lama Bu, seperti itu. Nggak ada batasan waktunya Bu kalau yang di contoh soal maupun instruksi itu nggak ada batasan waktunya. Ada batas waktunya di subtes Bu, subtesnya di soalnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tidak ada untuk lecture, tidak ada Bu. Lab score tidak ada. Karena ini sifatnya kan individual. Jadi kami tidak menyediakan lab score. Seperti itu. Ya Pak Eko Masyudi, silakan Pak Eko. Terima kasih Di Pak jalan Wendy. kayaknya ini Pak Eko ini. Iya Pak. Assalamualaikum. Mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin Pak Wendy dan Bapak pemateri, saya tadi agak terlambat. Boleh saya dapat materinya nanti untuk saya pelajari mungkin tadi karena juga sinyalnya agak kurang baik di tol tadi Pak. Mohon maaf. Terus yang kedua Pak, saya mau tanya itu kalau kita bisa tahu nggak hasil pemetaan terhadap kompetensi kita itu bagaimana caranya kita bisa mengetahui mungkin seperti itu untuk penilaiannya dan sebagainya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Pak, nanti setelah materi disampaikan ke Pak Wendy Pak ya. Nah, dan kemudian nanti kalau hasilnya Pak, itu hasilnya langsung keluar Pak setelah Bapak mengerjakan seluruh tes. Itu hasilnya langsung keluar. Apakah kompetensi mansosnya itu apakah optimal, cukup optimal, kurang optimal, literasi digital juga begitu, emergency seperti itu. Nah, ini makanya bisa disampaikan kepada keluarga Pak, hasilnya Pak, benar Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya, terima kasih Pak Wendy. Ya, sama-sama Pak Eko, hati-hati di jalan Pak, jangan lupa oleh Pak. Ya Pak Ahmad Suyanto, silakan Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin saya mau bertanya. Ini kan waktunya 4 jam. Apakah jawabannya dari soal itu
kebanyakan sebagian besar salah, tapi terjawab semua, Pak. Apakah ada poin karena terjawab semua di situ atau mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Gimana Pak tadi Pak? Apakah apa Pak? Tidak terdengar. Seandainya jawabannya banyak yang salah, tapi soal itu terjawab semua. Apakah dan soal terjawab semua itu apakah ada poin nilai dari yang terjawab semua tadi? Kalau di kami tidak ada nilai minus Pak. Jadi artinya memang nilai itu itu seperti rating gitu Pak. Siapa tahu benar Bapak pada saat menjawab mendapatkan yang rating tertinggi gitu. Ketika digabung menjadi nilai persentase seperti itu Pak. Jadi ya dijawab semua saja gitu. Lalu beruntung gitu Pak. Menambahkan Pak, memang ada kalau yang Mansos itu kan ada levelnya Pak ya. Kemudian tentunya juga ada yang salah benar juga gitu. Tidak semuanya level juga gitu kan Pak ya. Nah terkait dengan emerging skill dan terkait dengan literasi digital tentunya ya kalau salah menjawab ya salah Pak gitu kan 0 gitu nilainya. Tapi kalau benar ya ada nilainya seperti itu Pak. Beda dengan yang beberapa memang soal terkait dengan Mansos itu disesuaikan dengan levelnya seperti itu. Ya, silakan mungkin kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Cukup, sholat asar belum nih. Oh iya. Jadi mungkin nanti Pak Eko untuk hasil itu bisa langsung dilihat di My ASN, di menu layanan ASN, di situ ada menu kompetensi, ataupun di menu di aplikasi My ASN yang bisa di-download di Play Store. Di situ ada menu kompetensi seperti itu. Itu bisa langsung dilihat hasilnya apa namanya itu 2 minggu atau 1 bulan setelah pelaksanaan informasi dari Pak Adi seperti itu. Ya. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan. Halo, Pak Wendy, Pak Wendy, maaf. Ya. Oh iya, silakan Bu Adia. Iya. Tadi kan nilai kita itu ada yang optimal, tidak optimal, dan cukup optimal gitu ya. Apabila nanti hasilnya itu kurang optimal atau cukup optimal itu, apakah diikutkan lagi tes berikutnya atau ada pelatihan lagi tuh Pak, biar menunjang keterampilan gitu. Terus yang kedua, apakah setiap soal itu ada poinnya sendiri? Misalnya, jika benar poinnya berapa, atau itu tidak, nilainya berapa per poin gitu Pak, untuk jawaban masing-masing dari soalnya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ardia. Ya, terkait yang kurang optimal, ini nanti kami akan coba lihat hasilnya Bu. Hasil dari teman-teman atau hasil pemetaan potensi ini tentu akan ada tindak lanjutnya, yaitu untuk pengolahan apa namanya itu data ataupun evaluasi seperti itu. Tentu bagi yang kurang optimal nanti akan kita lihat apakah yang bersangkutan kurangnya di pengembangan kompetensi, tentu kami akan meningkatkan kompetensi yang bersangkutan. Ataukah kekurangannya di kinerja, tentu akan kita coba tingkatkan di kinerja yang bersangkutan. Ataupun apabila yang bersangkutan kurangnya di pengembangan kompetensi, seperti tadi arahan Pak Adi, bisa juga kita BKPTM yang melaksanakan untuk pengembangan kompetensi, ataupun pegawai yang bersangkutan yang melaksanakan pengembangan kompetensi sendiri Bu, seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan di mana tidak optimalnya. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua tadi bisa dijawab sama Pak Adi atau Pak Fikar Pak, terkait bobotnya atau skornya mungkin Pak. Apakah setiap soal itu ada bobot nilai maksimalnya kah, atau tidak Pak Fikar? Ya, itu udah langsung by system ya Pak ya, saya belum bagian
pasti setiap subtes itu bukan soal sih, setiap subtes itu pasti ada bobotnya. Gitu. Jadi kan setiap subtes itu ada sekitar 40 soal, ada 30 soal ataupun 20. Itu sebenarnya sudah kita mengacu beberapa aturan dan sesuai dengan by system, Pak. Gitu. Itu, Pak. Ada lagi mungkin satu lagi Terima ya kasih, Pak Wendy. dari siapa Bu Api, mungkin satu lagi Bu ya. Ya, terima Silakan Bu. kasih Pak Wendy. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Wendy, ketika kita sudah selesai mengerjakan soal-soal yang ada, ternyata dirasa waktu masih mencukupi, apakah bisa kita mencoba mereview terhadap soal-soal yang kita kadang belum make sure gitu loh terhadap jawaban-jawaban yang sudah diberikan terhadap soal pertahapan kompetensi tersebut. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Fikar, mungkin mohon dijawab Pak pertanyaannya. Ini saya bisa ketika sudah selesai itu tidak bisa lagi mengkoreksi jawaban. Dan apalagi ketika pergantian subtes, jadi misalkan subtes 1, ternyata saking fokusnya Bapak Ibu mengerjakan itu sampai lupa waktu berlanjut ke subtes berikutnya. Kan secara sistem waktunya udah habis, langsung ke subtes berikutnya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin kembali ke subtes sebelumnya, itu tidak bisa. Mungkin saran saya adalah melupakan masa lalu, Bapak. Jadi move on karena masih banyak soal-soal yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi tidak bisa mengkoreksi subtes-subtes sebelumnya. Waktunya sudah habis. Tapi kalau selama dalam masih satu subtes, selama belum disimpan, bisa ya? Masih bisa, Pak. Bisa. Oh gitu. Bagaimana Bu Afi? Ya, jadi menambahkan Pak Terima Wendy. kasih penjelasannya Pak. Ya, terkait dengan tadi Bapak Ibu untuk koreksi Bapak Ibu pada subtes tersebut bisa Bapak Ibu. Jadi sepanjang waktunya belum habis dan Bapak Ibu itu masih bisa mengkoreksi jawaban Bapak Ibu ya. Tapi sepanjang waktunya tidak habis dan belum klik selesai. Jadi tadi sampaikan Mas Fikar, Bapak Ibu di situ navigasi kalau belum menjawab kan warnanya merah. Dan kalau berwarna hijau semua, itu akan tampil tulisan selesai. Nah, Bapak Ibu kalau waktunya masih ada, silakan Bapak Ibu koreksi jawaban Bapak Ibu. Tapi perhatikan waktunya. Nah, kalau sudah koreksi semua dan mungkin sudah dianggap sudah benar semua, silakan klik selesai, akan tampil subtes berikutnya. Seperti itu, Bu. Jadi sepanjang waktunya belum habis di subtes tersebut, silakan Bapak Ibu bisa mengoreksi jawaban yang sudah disimpan. Itu mungkin Pak Wendy. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, mungkin bagaimana Bapak Ibu semuanya cukup ya? Pak Wendy. Ya. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Petrus. Ya, silakan Pak Petrus. Ya. Ini Pak Petrus dari Pak Wendy. Ini mau tanya, ini kan kegiatan kita ini dilaksanakan 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Betul. Dan ini hari Senin sampai Jumat. Ya. Nah, khususnya di sesi kedua di hari Jumat, kan ini kepada teman-teman yang kerja di Bontang Lestari itu, saya kan kita pulang kan setengah 12 nih. Nah, terus kalau pulang ke kota kan setengah jam ya dalam perjalanan. Setengah dalam perjalanan dan teman-teman juga yang banyak yang sholatnya ini kan masih perlu waktu. Nah, pulangnya kembali juga ke Bontang Lestari itu setengah jam. Apakah bisa di sesi kedua yang di Jumat itu bisa dipindahkan waktunya ke hari Senin berikutnya atau bagaimana Pak Wendy? Terima kasih. Ya, pelaksanaan kita sampai hari Jumat sih Pak. Kita berharap sih Jumat sudah selesai karena kita juga masih ada kegiatan yang lain Pak. Nah, untuk yang di sesi Jumat, memang ini kami juga agak sebetulnya untuk persiapan karena ada Jumatan ya, kita coba itu Jumatan yang ketika yang perempuan mungkin bisa melakukan registrasi dulu Pak. Bisa melakukan registrasi dulu, nanti yang laki-laki atau bapak-bapak itu registrasinya mungkin setelah setelah Jumatan Pak. Karena kita harapkan itu
biar hari Jumat tidak pulang terlalu malam, Pak. Seperti itu sih, Pak. Harapannya kita seperti itu. Karena ini waktu kan lumayan 4 jam, Pak. Kalau kita mulai jam 2, otomatis kita pulang maghrib. Walaupun kita apa namanya tuh, mulainya agak telat atau setengah 3, otomatis ya molor lagi seperti itu, Pak. Kita harapan tuh kita selesai di jam 17.30 lah, sudah selesai maksimal di sana. Cuma kalau untuk di hari Seninnya dimajukan ke Senin berikutnya sebenarnya tidak bisa, Pak, karena anggaran kami hanya sampai tanggal 8, Pak. Kan ini kan cuma waktu aja yang dari Bontang Lestari ke kota kan. Ya, betul. Waktu Mungkin setengah jam mau sholat ya, balik lagi setengah mungkin jam. kalau saran saya, Pak, diharapkan bagi yang di sesi Jumat kedua mungkin bisa sholat di Bontang Lestari sih, Pak, kalau saran dari kami, Pak. Karena kami pun mungkin ya tidak pulang ke bawah, ke kota seperti itu. Gitu. Sini agak jauh, Pak Fikar, kalau dari Bontang Lestari ke kota itu, Pak. Hampir setengah jam, Pak. Kalau saya kan kalau saya Pak Windy kan tak ada masalah kan saya. Iya, ya begitu sih, Pak, penjelasannya, Pak. Teman-teman ya. Oke, terima kasih Iya. Pak Windy penjelasannya. Iya, oke, mungkin dari teman-teman yang lain apabila tidak ada pertanyaan kembali, mungkin nanti bisa sambil jalan bisa WA saya juga. Apabila ada yang kurang jelas bisa nanti saya teruskan ke Pak Fikar, mungkin nanti Pak Fikar bisa bantu jawab lewat saya ataupun tim saya. Mungkin karena di sini sudah hampir jam 4:30 lewat ya. Cukup, Pak, cukup. Ya, siapa tahu takutnya ada ibu-ibu juga yang mau ada urusan yang lain dan bapak-bapak juga ada yang urusan yang lain. Mungkin untuk pertemuan hari ini, pembekalan hari ini kita cukupkan sekian saja kali ya, Bapak Ibu semuanya ya. 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 Oke. Baik. Oke, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Fikar dan Pak Adi dari Pusat Puspenkom Penilaian Kompetensi atas paparan dan arahan untuk pelaksanaan tanggal 4 sampai tanggal 8. Semoga di pelaksananya dapat berjalan dengan lancar dan kepada semua peserta juga bisa sehat semuanya. Mungkin untuk penutup saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu ya semuanya.